Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Nasir Hasibuan dengan NIM 1614040054. Yang kedua Laila Rahmi S dengan NIM 1914040063. Yang ketiga Fitri Alfika dengan NIM 19140072. Baiklah, pada video ini bertujuan untuk video pembelajaran dengan mata kuliah rancangan pembelajaran matematika, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengempu, itu Ibunda Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada video kali ini membahas 3 materi. Yang pertama penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. Ketiga materi tersebut akan dijelaskan pada video kali ini. Maka dari itu, selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama Ananda Fitri Alfika dengan NIM 1914040072. Baiklah, di sini Ananda selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang penilaian kognitif. Yang mana pada penilaian kognitif ini itu membahas beberapa pokok pembahasan. Yang mana pokok pembahasannya yang pertama itu pengertian penilaian kognitif. Yang kedua itu ciri-ciri penilaian kognitif. Yang ketiga itu tingkat berpikir ranah kognitif. Yang keempat itu contoh. 4 pokok pembahasan ini yang akan saya bahas terhadap penilaian kognitif tersebut. Nah, kita langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian penilaian kognitif. Yang mana pengertian penilaian kognitif, yang mana istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian, mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir, menurut Geni dalam Jamaris 2006. Pengertian yang luasnya dari cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan, menurut Nature 1976. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal, melainkan kemampuan menimbulkan atau yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi berbagai jenjang atau tingkat. Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, adalah untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif, seperti pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kognitif adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
Nah, itulah terkait dengan pengertian penilaian kognitif. Selanjutnya, poin yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri penilaian kognitif, yang mana terdapat 6 ciri penilaian kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Aspek kognitif terdiri dari 6 tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda, yang mana ke-6 tingkat tersebut, yang pertama itu tingkat pengetahuan atau knowledge, yang mana pada tahap ini menuntut siswa untuk mampu mengingat atau recall berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya, misalnya fakta, rumus, terminologi, problem, strategi, solving, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat pemahaman atau comprehension. Pada tahap ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan. Informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan menerjemahkan atau menyebut kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang ketiga itu tingkat penerapan atau application. Nah, tingkat penerapan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tingkat analisis. Tingkat analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, dan kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Nah, dalam tingkat ini peserta didik diharapkan menuju hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Yang kelima itu tingkat sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Kemudian, yang keenam atau yang terakhir itu tingkat evaluasi. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Nah, itulah 6 aspek yang penting dari penilaian ranah kognitif tersebut. Seperti yang terlihat pada paparan videonya, ada tingkat pengetahuan, pemahaman, tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tingkatan berpikir ranah kognitif. Ternyata dalam ranah kognitif ada juga tingkatan berpikir. Dalam hubungannya dengan suatu pelajaran, ranah kognitif memegang peranan paling utama yang menjadi tujuan pelajaran baik di sekolah dasar, SMP, dan SMA pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang menurut taksonomi Bloom, itu pada tahun 1956, yang diurutkan secara hierarki piramida. Sistem klasifikasi Bloom itu terdapat digambarkan sebagai berikut. Terlihat pada paparan videonya, teman-teman bisa lihat bentuk gambaran yang menurut taksonomi Bloom tersebut. Nah, keenam aspek yang bersifat kontinu dan overlap atau saling tumbang tindih, aspek yang lebih tinggi meliputi semua aspek ini bawahnya, yang mana aspek-aspek tersebut yang seperti saya bahas tadinya, yaitu pengetahuan, tingkat pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, kemudian kita masuk kepada deskripsi tingkatan ranah kognitif,
yang mana deskripsi tingkatan ranah kognitif ini ada juga yang versi barunya, ini yang versi lamanya, itu ada tingkatan pengetahuan yang mana deskripsinya artinya pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, teori, prosedur, dan lain-lain. Contoh kegiatan belajarnya itu mengemukakan arti, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, menceritakan apa yang terjadi, dan menguraikan apa yang terjadi. Nah, begitu juga dengan pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Dan juga evaluasi yang terakhir, yaitu deskripsinya mempertimbangkan dan menilai benar salah baik buruknya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Contoh kegiatan belajar mempertahankan pendapat, membalas suatu kasus, memilih solusi yang lebih baik, dan menulis laporan. Kemudian taksonomi Bloom dalam tawaran kognitif ini mengalami revisi. Anderson dalam Cradwell 2001 merevisi taksonomi Bloom dengan mengganti kata operasional dalam tingkat berpikir kognitif yang semula menjadi kata kerja aktif sehingga tujuan pendidikan melalui suatu aktivitas atau kata operasional baru dan mencapai produk sains atau kata operasional lama yang diharapkan, namun pada tahapan akhir ini terdapat sedikit perbedaan. Anderson dan Cradwell menambahkan CRAD atau menciptakan sebagai tahapan berpikir kognitif terakhir yang mengungkapkan aplikasi semua tahapan berpikir sebelumnya. Yang mana ranah kognitif menggambarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir level kognitif yang mengingat, memahami, mengaplikasikan, analisis, mengevaluasi, dan kreasi. Lebih rincinya dapat pada tabel berikut. Teman-teman bisa lihat deskripsi kata operasional domain pada kognitif versi baru pada makalahnya. Selanjutnya poin yang keempat, kita masuk kepada contoh. Yang mana contoh instrumen contoh dari ranah kognitif ini yaitu di sini saya mengambil contoh tes lisan, contoh instrumen penilaian lisan, di mana di tabelnya ada nomor, indikator pencapaian kompetensi, teknik penilaian, bentuk instrumen, dan kunci jawaban. Menjelaskan yang pertama itu indikator 3.4.1 menjelaskan makna empati yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 8. Tekniknya penilaiannya itu berupa teknik lisan, bentuk instrumennya daftar pertanyaan, instrumennya apa yang dimaksud dengan empati, kunci jawabannya empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau berpikir sama dengan orang lain. Dan begitu seterusnya pada indikator 3.4.2, 3.4.2 itu selanjutnya sampai 3.4.5 dan seterusnya. Baiklah, poin yang kedua itu penilaian efektif. Yang mana pada penilaian efektif ini terdapat pengertian penilaian efektif. Pengertian dari penilaian efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencangkup waktu perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramal perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinan dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang poin selanjutnya itu macam-macam dari penilaian afektif. Yang mana instrumen penilaian efektif meliputi lembar pengamatan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Ada 11 langkah dalam pengembangan instrumen penilaian efektif. Yang pertama menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua menulis instrumen, yang ketiga menentukan skala instrumen, yang keempat menentukan pedoman penskoran, yang kelima menelaah instrumen, sampai ke 11 menafsirkan hasil pengukuran. Spesifikasi instrumen ditinjau dari tujuan. Ada 5 macam instrumen pengukuran ranah afektif, yaitu instrumen, sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral.
seperti terlihat pada slide PPT-nya, itu instrumen sikap yang bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek, sedangkan instrumen minat itu untuk memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap mata pelajaran, sedangkan instrumen konsep diri itu konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sedangkan instrumen nilai bertujuan untuk mengungkapkan nilai dan keyakinan peserta didik, dan yang terakhir itu instrumen moral, yaitu mengungkapkan tentang moral. Kemudian terlihat pada slide PPT-nya contoh skala Likert, itu sikap terhadap pelajaran. Di sini contoh sikap terhadap pelajaran fisika. Teman-teman bisa lihat pada slide PPT-nya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu penilaian psikomotor, yang mana pengertiannya ranah psikomotor adalah ranah yang menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot. Ini menurut Bloom 1979. Dalam pengembangannya, mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Macam-macam psikomotor. Psikomotorik adalah aspek memiliki keterampilan dalam melakukan segala hal. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, antara lainnya menirukan, manipulasi, ketepatan atau presisi, pengalaman, dan artikulasi. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.